Bagaimana kalau pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau Kitabullah? Apakah kita boleh menaati atau tidak? Mari kita lihat. Ada hadis, bagaimana kalau pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau Kitabullah? Apakah kita boleh menaati atau tidak? Mari kita lihat. Memang sekali lagi ada hadisnya. Aku berhaji wada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Ummu Husain radhiyallahu anha. Ia mengatakan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang banyak hal. Di antaranya beliau mengatakan, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang pincang dan hitam, ia memerintahkan dengan kitabullah, maka mendengar dan taatlah. Hadis riwayat Muslim nomor 1838. Nah, menurut mereka berarti tidak memerintah dengan kitabullah, tidak wajib mendengar dan taat. Ini pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Mari kita lihat penjelasan para ulama. Ternyata ulama-ulama kita sudah memberikan jalan yang sangat terang sekali. Apa itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan selama ia memerintah dengan kitabullah, para ulama menjelaskan maknanya selama ia berpegang kepada agama Islam dan menyeru pada Al-Quran. Jadi kalau begitu selama ia masih beragama Islam. Bagaimanapun keadaan diri mereka, keadaan agama mereka, keadaan akhlak mereka, tetap tidak boleh melepaskan ketaatan. Lihat. Keterangan ini sangat apik sekali. Bagaimanapun keadaan diri mereka, bagaimanapun keadaan agama mereka, maksudnya Islam, tapi masih sangat, misalkan ilmunya dangkal sekalipun, atau akhlak mereka, maka tetap tidak boleh berlepas diri dari ketaatan. Bahkan menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun nampak kemungkaran dari diri mereka. Lihat, walaupun nampak kemungkaran terhadap diri mereka. Jadi mereka melakukan kemungkaran betul-betul nampak itu. Maka hendaklah mereka dinasihati dan diingatkan. Syarah Sahih Muslim juz 9 halaman 47. Lihat penjelasan Imam An-Nawawi, orang yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita kaji ini. Masya Allah, betapa apik, luar biasa penjelasan beliau. Yang kedua, penjelasan dari As-Sindi rahimahumullah. Dalam sabda beliau tadi, selama ia memerintah dengan kitabullah, maknanya mengisyaratkan tidak bolehnya taat dalam perkara yang menyelisihi hukum Allah. Hasyisyah As-Sindi juz 7 halaman 154. Maksudnya adalah bila menyelisihi, bertolak belakang dengan Al-Quran, itu yang nggak boleh kita taati. Contohnya seperti apa? Misalkan
membolehkan khomer misalkan. Hampir-hampir kan itu di Indonesia, Masya Allah. Namun alhamdulillah tidak terjadi. Berarti Allah masih menyelamatkan kaum muslimin itu. Terlepas nanti di belakangnya, di belakang meja, ini itu urusan mereka, nggak usah kita pusingin. Gitu. Inilah Islam melihat ulil amri. Lantas bagaimana bila ingin selamat dari kezaliman penguasa yang zalim itu? Ulangi, bagaimana agar kita bisa selamat seandainya ada pemimpin yang sangat zalim, seperti yang terjadi di zaman dahulu, di antaranya zamannya Imam Ahmad, zalimnya luar biasa. Maka ana akan mengambil dari perkataan ulama yang abad sekarang, yakni Syekh Al-Albani rahimahumullah. Beliau menjelaskan bahwa agar kita bisa selamat, pertama hendaklah kaum muslimin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru disuruh kita memperbanyak taubat. Kenapa? Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Itu. Berarti seandainya pemimpinnya berbuat maksiat, berarti rakyatnya dominan melakukan maksiat. Maka anjuran pertama kita kaum muslimin hendaklah memperbanyak taubat. Jadi bukan menghujat, bukan menyalahkan pemimpin semata-mata, tapi kita itu. Yang kedua, hendaklah mereka memperbaiki akidahnya. Jadi kaum muslimin yang diperbaiki dulu itu bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, tapi apa? Akidahnya. Karena rusaknya akidah, ke atas akan rusak semua. Akidah itu laksana pohon adalah akar. Kalau akarnya rusak, bagaimana? Tumbuhan tersebut bisa berkembang dengan baik? Jawabnya tidak. Maka perbaiki akidahnya. Itulah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri dan keluarganya di atas Islam yang benar, Islam yang sahih. Jadi ada usaha-usaha. Itulah tiga yang beliau Syekh Al-Albani rahimahumullah sampaikan agar kita bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Kemudian beliau mengambil rujukan salah satu ayat, yakni surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi yang dirubah siapa tadi? Diri kita. Umat Islam, rakyatnya yang harus merubah diri dulu. Baik dulu rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya juga akan baik. Dan teruslah berdoa kepada Allah, insya Allah
Allah pasti akan menolong. Sekali lagi, di samping 3 tadi, apa 3 tadi? Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, memperbaiki akidah kita. Yang ketiga, ia membina diri dan keluarga dengan Islam yang benar. Maka tolong tambahkan satu lagi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan menolong. Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat ke-40. Wala yansurannallaha may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Menolong agamanya tadi apa? Belajar agama yang benar. Keluarga diri kita didik dengan agama yang benar. Itu gambaran yang terbaik untuk diri kita agar kita bisa selamat. Lantas solusi berikutnya apa? Ini tadi yang diperbaiki adalah diri kita, rakyatnya, umatnya. Kemudian bagaimana cara pemerintah atau ulil amri biar juga baik? Maka kewajibannya menasehati dengan ma'ruf, dengan baik. Jangan dihujat, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dipojokkan, tapi dinasihati dengan baik. Itulah Islam. Bagaimana makna menasihati dengan baik? Al-Imam Al-Barbahari rahimahumullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, jika engkau melihat seorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa dia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu. Namun jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa itu termasuk ahlus sunnah, insya Allah. Jadi ingat, kalau mencaci, memaki, mencerca dan sebagainya, apalagi di atas mimbar, di forum-forum umum, itu jelas pengikut hawa nafsu. Namun kalau mengajak kepada jamaahnya, ayo kita doakan, insya Allah ciri ahlus sunnah. Kemudian yang kedua, Fudail bin Iyad rahimahumullah, beliau pun menyampaikan apa yang disampaikan, jika aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku tujukan bagi pemimpin. Itu Masya Allah. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, ia menyampaikan, jika aku punya doa-doa yang mustajabah, semua doa-doaku yang mustajabah tadi ku berikan, ku peruntukkan kepada pemimpinku. Lalu ada yang bertanya, wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut. Kunyah Fudail bin Iyad adalah Abu Ali. Maka beliau menyampaikan, apabila doa itu hanya aku tujukan diriku, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku. Kalau kita berdoa untuk diri kita, manfaatnya hanya siapa? Diri kita. Ini penjelasan beliau. Namun beliau menyampaikan lagi,
Apabila aku tujukan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Itu alasan beliau. Itu. Ini yang seharusnya ayo kaum muslimin yang doa-doa mustajabah, di antaranya kondisi dan waktu. Kondisi ketika sedang sakit, ketika sedang safar, ketika sedang hujan, dan seterusnya. Terutama di waktu-waktu mustajabahnya juga, seperti ba'da sholat asar di hari Jumat, kemudian sepertiga malam, dan seterusnya. Doakan, ayo kita doakan pemimpin kita agar Allah berikan jalan yang lurus, biar kebaikannya itu bermanfaat kepada seluruh rakyatnya. Sekali lagi, kalau kita doa untuk diri kita, kebaikannya hanya seberapa sih manfaatnya? Walaupun manfaat, tapi seberapa? Enggak seberapa kalau dibandingkan dengan pemimpin. Masya Allah, ini kondisi yang sangat luar biasa. Ini penjelasan tentang poin taat kepada ulil amri. Ini baru poin pertama, belum poin kedua. Jamaah siap sampai ba'da Isya? Kalau enggak kita ringkas, tenang aja. Baik, di akhir kandungan hadis tadi, persatuan dan larangan berpecah belah. Di antara dalilnya Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya. Baik, mari kita perhatikan dari ayat ini. Para mufassirin, ahli-ahli tafsir banyak sekali menjelaskan. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari. Di antaranya lagi Al-Hafiz Ibnu Katsir. Di antaranya lagi Al-Imam Al-Qurtubi, dan masih sangat banyak sekali. Dari itu, karena keterbatasan waktu, ana akan ambil satu makna dari ayat tersebut. Apa itu? Ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Apa makna ayat tersebut? Ana akan ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau rahimahullah mengatakan, dia Allah memerintahkan mereka umat Islam untuk berjamaah dan melarang perpecahan. Apa yang disebut dengan jamaah di sini? Apa yang disebut dengan perpecahan di sini? Maka Al-Imam Al-Qurtubi yang lebih ringkas, sesungguhnya Allah memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan, karena perpecahan merupakan kebinasaan dan al-jamaah persatuan merupakan keselamatan. Makna berpegang teguh bersatu tadi, bersatu
waktu di satu barisan jamaah kaum muslimin. Lantas kalau begitu, apa alat untuk mempersatukan? Kalau kita tahu bahwa yang dimaksud dengan ini tadi adalah apa? Apa yang dimaksud dengan persatuan? Apa dalil dasarnya? Siapa yang disatukan? Yang disatukan adalah kaum muslimin. Dengan cara apa ingin mempersatukan? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan fahmi salafus solih, insya Allah bersatu. Kalau ingin menyatukan umat Islam dengan partai, bisa enggak? Enggak akan mungkin. Dengan ibadah satu bacaan semuanya, anggaplah sholat 5 waktunya betul. Ini contoh aja. Nanti lebih spesifik akan ana sampaikan. Semuanya bacaan iftitahnya disatuin, bisa enggak? Ya enggak bisa. Memang Rasulullah menyampaikan doa iftitah itu banyak. Doa ruku, sujud juga banyak. Maka kalau mau menyatukan umat Islam satu barisan jamaah, dalilnya, dasarnya harus kendaraannya Al-Quran, dan caranya satukan akidahnya terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, yang disatukan tadi apa? Umat Islam. Cara menyatukannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dipersatukan apa? Akidahnya. Misalkan kalau sholat, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, mau diselesaikan, berantem terus sampai kiamat. Iya. Karena ini apa? Karena masalah fikih. Maka karena fikih inilah nanti ada madhab. Tapi kalau akidah nggak ada madhab. Karena akidah itu semuanya satu. Jadi kuncinya yang disatukan apa? Akidahnya, tauhidnya dulu. Ini kuncinya sebetulnya. Walaupun mereka banyak sekali, ayo kita persatuan. Kalau persatuan itu tauhidnya masih berantakan, belum satu, maka kelihatannya bersatu, tapi hanya saat ada tujuannya. Kalau tujuannya sudah tercapai, bersatu lagi enggak? Enggak. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi itu gambaran yang sangat jelas sekali berkaitan dengan apa yang disatukan, apa landasannya, dan seterusnya. Ini yang harus betul-betul kita ketahui. Berikutnya, karena masalah waktu, langkah-langkah apa saja yang kita perlu ketahui agar persatuan itu terwujud. Inilah langkah-langkah yang harus kita ketahui. 1. Memutuskan perkara dengan kitabullah dan as-sunnah. Kalau ingin langkah-langkahnya lebih taktis, kalau semua perkara dikembalikan kepada Al-Quran dan as-sunnah, insya Allah clear masalah itu. Ini dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 59, karena ini tadi menjadikan nggak usah dibaca lagi, cukup dicatat aja. Yang kedua,
hendaklah menetapi jalan ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan bid'ah agama. Sebetulnya yang mempercah belah itu bid'ah ini. Kemudian dalilnya ini Bu, Bapak, para hadirin, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Imam Ahmad dari sahabat Al-Irbad bin Syariyah, di mana Islam akan terpecah menjadi berapa? 73. Yahudi berapa? 71. Nasrani 72. Kita paling banyak ya. Kenapa kok mereka perpecahannya enggak diekspos? Karena di kita sedikit-dikit jadi masalah, dikit-dikit bermasalah. Gitu kan di antara umat Islam. Padahal seandainya kita mau jujur, mereka perpecahannya, kita sholat, umat Islam setiap masjid bisa kan sholat? Kecuali firqah-firqah tertentu yang nggak mau sholat di masjid umum, kan ada itu, biarin aja itu. Itu ada seperti itu. Mereka kalau ibadah, bolehkah semua tempat mereka masuki? Enggak. Kalau begitu sejatinya perpecahannya mereka lebih dahsyat. Tapi karena yang dihadapi adalah mayoritas muslim, mereka bersatu. Nah, kita Islam yang mudah terprovokasi. Kenapa? Karena kita berbaju Islam, tetapi keislaman kita masih banyak ragamnya. Ya memang itu sudah sunatullah, mau diapain? Kan memang tadi 73 golongan. Maka ayo, satu inilah yang kita cari. Satu inilah yang wajib kita dapatkan. Satu inilah yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah. Ketiga, langkah untuk mempersatukan berikutnya adalah ikhlas dan memurnikan mutaba'ah. Ini dikisahkan, ikhlasnya luar biasa, yakni kisah Nabi Yusuf ketika ia melakukan dituduh dan seterusnya. Siapa yang bisa menyelamatkan ketika itu? Ketika ia diajak oleh salah satu istri penguasa Mesir. Sejatinya Nabi Yusuf ketika itu berhasrat enggak sebagai manusia? Iya. Tapi ketika itu Allah memperlihatkan tanda-tandanya. Maka akhirnya karena apa? Karena Nabi Yusuf ini ikhlasnya luar biasa, akhirnya Allah selamatkan. Jadi kalau ingin kita bangsa Indonesia ini selamat, ayo kita ikhlas dalam melakukan apapun lillahi ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita umatnya Rasulullah. Namun di sini contoh dulu adalah kisah Nabi Yusuf. Silahkan Quran surat Yusuf surat 12 ayat 24. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Iya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ikhlas, terpilih. Maka saat akan melakukan perbuatan
perbuatan yang dilarang oleh Allah, Allah berikan tanda-tanda. Salah satu tanda ahli mufassirin, apa tandanya? Ketika melakukan itu Allah perlihatkan bayangan sang ayah. Itu. Sehingga ia tidak terjadi. Itu cara Allah. Maka sekali lagi ketika kita ingin ditolong oleh Allah, hendaklah ikhlas. Karena apa? Ikhlas inilah syaitan tidak mampu menggodanya. Hanya orang-orang mukhlis inilah. Silahkan. Quran surat Shad ayat 82-83. Surat Shad, surat keberapa? Enggak hafal Ustadz? Enggak apa-apa. Surat Shad adalah surat ke-38. Iya, ayat 82 sampai 83. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Iya, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas atau ikhlas di antara mereka. Jadi agar kita ditolong oleh Allah, ternyata kuncinya ikhlas. Semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas, pertolongan itu akan semakin cepat dari Allah. Maka kalau begitu, tolong ini kami ambil dari kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syafatuhu, tahqiq Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi menyampaikan, tolong ini 3 poin ini kunci ke dalam kehidupan. Ikhlas merupakan jalan kebebasan. Jadi ikhlas merupakan jalan kebebasan. Jadi kalau kita ingin bebas dari seluruh syubhat, syahwat, godaan apapun, ternyata ikhlas kuncinya. Yang kedua, Islam adalah sebagai kendaraan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, kendaraan kita harus Islam. Yang ketiga, iman adalah penutup keamanan. Masya Allah. Inilah 3 hal, anak ulang. Ikhlas merupakan jalan kebebasan, Islam sebagai kendaraan keselamatan, dan iman adalah penutup keamanan. Kalau ingin aman, imanlah yang kita tekankan. Insya Allah tidak akan terguncang. Banyak musibah, tapi kalau keimanannya kuat, insya Allah akan aman. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ternyata salah satu untuk persatuan umat Islam, salah satunya adalah menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Nah, bagaimana caranya? Inilah gambaran yang luar biasa. Kalau kita tidak tahu terhadap sesuatu masalah, tanyalah kepada ahlinya. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 45.
Maka apakah Ayat ke-43, sorry, 43. Afan, salah sebut, 43. Kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Iya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan atau ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau berkaitan dengan ilmu syar'i ya kepada ulama kita bertanyanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita yang Masya Allah begitu banyak sekali ilmu yang Allah berikan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian ilmu syar'i ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.